Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nur Zikrullah dengan NIM 2104030 193. Yang mana di sini saya ingin mempresentasikan daripada hasil mind mapping saya, ilmu dakwah. Itu ujian komprehensif ilmu dakwah, yang mana nanti pada pembahasannya mencakup daripada 4, yang mana diantaranya yaitu yang pertama definisi ilmu dakwah, yang kedua hukum dan dalil ilmu dakwah, yang ketiga adalah unsur dakwah, yang keempat adalah unsur manajemen dakwah, yang mana nanti akan berurutan daripada penjelasan-penjelasan di dalamnya. Yang pertama adalah definisi daripada ilmu dakwah. Ilmu dakwah terbagi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Kita masuk kepada secara bahasa, ilmu dakwah yaitu dari bahasa Arab da'a yada'u da'watan, yang mana dari da'a fi'il madi, yada'u fi'il mudhari, yang da'watan isi masdar, ud'u adalah fi'il amr yang bermakna memohon, fi'il mudhari yang bermakna perbuatan atau sedang yang akan dilaksanakan, atau isi masdar yang bermakna doa terdakwah. Yang ketiga adalah Yang keempat ada fi'il amar yang bermakna perintah atau seruan. Nah, itu secara bahasa. Kita masuk kepada secara istilah, yaitu dari Prof. Toha Yahya Umar, MA, menjelaskan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada perintah yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Artinya kita tanda kutipi bahwasanya kata mengajak di situ adalah disitulah dakwahnya. Artinya dakwah mengajak, menyeru, membawa orang lain kepada siapa orang lain tadi? Ya, manusia, kepada jalan yang benar dengan cara yang bijaksana. Nah, dengan perintah Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, untuk apa? Outputnya adalah untuk kemaslahatan atau kebahagiaan mereka dunia akhirat. Seperti itu. Lalu pendapat dari para ahli yang lain, yaitu dari Prof. Abu Bakar Atjeh, Prof. Dr. Haji Abu Bakar Atjeh, dalam bukunya beberapa catatan mengenai dakwah Islam, mengatakan dakwah adalah seruan. Nah, seruan tanda kutip adalah fi'il amar, artinya perintah, menyeru kepada manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan penuh kebajikan dan nasihat yang baik. Artinya caranya dengan apa? Kebajikan dan nasihat yang baik pada siapa? Manusia, yaitu seruan. Artinya kita di situ berdakwah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dapat kita pahami sebenarnya kata daripada seruan, mengajak. Jika bahasa Banjarnya itu membawai. Nah, di situ membawa amal ma'ruf nahi mungkar. Di sisi lain kita adalah mengajak orang lain berbuat baik dan berbuat kepada kebaikan, dan kita juga di situ untuk menyeru buahnya untuk kada berbuat keburukan, artinya nahi mungkar. Nah, masuk kepada dasar hukum dalam berdakwah. Dasar hukum dalam berdakwah adalah bagi umat Islam adalah fardu ain. Artinya wajib. Dakwah itu kada hanya selalu kita jadi penceramah, kada. Dakwah itu bisa masuk kita kepada diri kita sendiri, dakwah kepada orang terdekat kita seperti keluarga, ataupun keluarga, anak, istri, dan keluarga besar itu orang-orang di sisi kita, dan sampai kepada dakwah kepada orang lain. Nah, itu khususnya orang di luar daripada keluarga kita. Nah, itu. Terus selanjutnya adalah dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana dalil Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwasanya kita melihat kata serulah artinya sebuah perintah dari Allah untuk kepada manusia. Serulah manusia kepada jalanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Makanya kita mengajak orang dengan cara yang baik. Artinya jangan dengan kekerasan. Ayo ke saya lalu dengan kekerasan. Nah, itu namanya bepaksaan timbul. Maka dengan hikmah artinya di situ kita dengan dan pelajaran yang baik kita membawa dengan lemah lembut bagaimana cara tutur bawa kita dan sekira orang itu saat kita membawa dan mengajak menyeru suatu kebaikan kepada orang lain, maka disitulah kita, orang lain itu tergugah hatinya untuk mengikuti kita. Apabila mereka melakukan suatu keburukan, maka bantahlah dengan perbuatan mereka itu dengan cara yang baik. Jangan langsung kekerasan. Nah, itu. Sesungguhnya kita kada tahu orang tuh, itu nah. Sesungguhnya Tuhan yang lebih mengetahui bahwasanya inya tuh nah tersesat dari jalannya. Dialah yang lebih tahu juga orang itu akan mendapat petunjuk apabila inya mendapat daripada hikmah kita, hasil daripada seruan kita, maka orang itu akan mengikuti kita dan juga berbuat amal ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bil lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Artinya barang siapa melihat suatu kemungkaran maka rubahlah dengan falyughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tanganmu. Artinya tangannya. Tangannya ini apa? Yang kita maksud adalah kekuasaan. Kita sebagai mungkin orang yang agak tinggi daripada yang kita nasihati adalah kita memiliki kekuasaan, maka kita mudah itu nah maksudnya melihat kemungkaran suatu maka rubahlah dengan tanganmu dengan kekuasaanmu. Apabila kada kawaju aja fa illam yastati fa bilisani fa illam, maka apabila kada kawaju aja maka ubahlah dengan lisan artinya perkataan nasihat. Nah seperti itu. Fa illam yastati fa biqalbi, maka apabila kada kawaju apabila tidak bisa maka rubahlah dengan hati kita. Setidaknya kita melihat suatu kemungkaran, maka di situ kita mengingkari daripada hati kita. Melihat suatu kemungkaran itu, jangan membenarkan. Artinya tolak. Nah, dengan fabi qalbi, dengan hati. Nah, wadzalika adhaful iman. Dan demikian itulah adhaful iman. Sepaling adhaful selemah-lemahnya iman. Nah, artinya kan ada beberapa tahapan sebelum kita itu membantah seseorang itu. Kadang kau langsung kekerasan, artinya kita dengan kekuasaan kita, terus dengan lisan kita, kadang kau juga dengan hati kita. Itu barang. Nah, kita tuh. Maka umat Islam ini, maka umat manusia inilah, umat Muslim inilah, sandaknya kita menyeru akan sebuah kebajikan, artinya berdakwah. Bagaimana hukum dalil yang lain dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 juga berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah di antara kamu, segolongan di antara kamu, orang yang menyeru akan kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika umul muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, dari dalil di atas tadi, dari dalil yang pertama, kedua, ketiga, itu dapat kita simpulkan bahwasanya hendaklah di antara segolongan umat muslim itu menyeru akan ke sebuah kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar, dan mereka itu menyuruh akan sebuah kebajikan, maka orang itulah, umat mereka itulah yang sepaling beruntung ya Tuhan. Nah itu. Terus dalam hadis yang lain, itu kegiatan dakwah. Itu menurut kebanyakan ulama, secara umum hukum dakwah tadi adalah bisa fardu ain, kita bisa fardu kifayah. Yaitu artinya apabila telah dilakukan sekelompok orang atau beban kewajiban itu gugur dari orang lain, menurut penulis, artinya tuh nah, menurut kebanyakan ulama, secara umum hukum dakwah adalah fardu kifayah. Artinya apabila dilakukan sekelompok orang, beban kewajiban itu gugur dari yang lain. Misalkan dalam suatu kampung atau suatu daerah ada satu setidaknya ulama yang bisa berdakwah, bisa menyuruh itu, maka gugur dosa daripada seberataan sekampungan tadi. Itu adalah fardu kifayah. Menurut penulis hukum dakwah adalah fardu ain. Artinya wajib setiap muslim berbuat dan menegakkan dan menyampaikan sebuah kebenaran. Itu sebenarnya dakwah. Artinya dakwah tuh ya ada kita berceramah aja. Artinya tuh dakwah itu menegakkan, berbuat, menyerukan sebuah kebenaran. Yang pertama kegiatan dakwah nih dapat kita lihat daripada mengajak teman berbuat dan ke majelis ilmu. Misalkan di dalam sebuah majelis, misalkan ada majelis malam Sabtu, guru Rashid Ridho di Sabil Muhtadin, itu dapat kita lihat bahwasanya kita nih ahlul majlis, artinya sahibul majlis. Kita melihat, kita rancak hadir, maka kawan kita nih KTP hadir, orangnya misalkan gusang, pemusangan, hatinya galau, hatinya pusang, maka kita bawa baik empat kita, nah kita sama-sama kita ke majelis bareng, kita sembahyangan kah atau apa, nah itu mengajak ke itu, nah itu sudah kita amal ma'ruf. Orang itu hendak menolak atau kada atau hendak empat kita lah, itu terserah inya. Artinya kita di sini menyampaikan. Tapi hendaknya karena teman kita tadi, mungkin karena kelembutan hati kita dan menyampaikan dengan hikmah, maka orang tadi umpat misalkan. Nah, itu tadi artinya mengajak teman berbuat kebaikan dan ke majelis ilmu. Yang kedua, men-share kata-kata dakwah dan video dakwah di media sosial. Artinya kayak model Jumat. Sholat Jumat ya adalah suatu sholat. Nah, misalkan apa? Nah, kayak itu nah. Artinya kata-kata yang lain. Kata-kata pemotivasi hidup. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Nah, maksud di sini adalah apabila ada majelis ilmu, ada ceramah guru-guru, habaib, maka di situ kita umpat untuk mendengarkan daripada sebuah ilmu agama atau kegiatan dakwah itu kan banyak. Nah, seperti itu. Dan lain-lain sebagainya. Terus kita masuk kepada unsur dakwah. Unsur dakwah di sini terdiri daripada 5, yaitu dai, mad'u, maddah atau mauduk. Yang keempat adalah tariqah. Yang keempat adalah wasilah. Yang pertama adalah dai, yang artinya pelaku. Mad'u artinya penerima dakwah. Yang keempat maddah atau mad'u, materi dakwah. Yang keempat adalah tariqah, metode dakwah. Yang kelima adalah wasilah, artinya media
dakwah. Nah, ada 5. Secara pengertiannya adalah unsur dakwah, yaitu unsur dakwah, dai, seorang pelaku dakwah, seorang yang mengajak kepada berbuat ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya dai, maksudnya dai nih, seorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Artinya pesan dakwah. Misalkan, tuntutlah ilmu dari buayan ilal yang lahat. Ya, nang kata. Modelnya menyampaikan suatu pesan kepada orang lain tentang dakwah itu adalah dai, itu seorang pelaku dakwah. Yang kedua adalah mad'u, artinya penerima dakwah. Orang yang artinya sebagai objeknya itu sebagai objek. Sebagai objek apa? Sebagai objek sasaran yang menerima pesan dakwah dari seorang dai atau lebih dikenal sebagai jemaahnya ini nih, mad'u nih. Artinya kan di mana kita di situ ada penceramah, maka di situ juga ada namanya mad'u, artinya pendengar. Artinya penerima dakwah. Misalnya di dalam suatu majelis, tuan guru itu adalah dai-nya, yang mendengarkan tuh makmum apa segala itu adalah mad'unya, penerima atau objek dakwah daripada seorang dai. Nah, itu. Yang ketiga adalah materi dakwah atau kita sebut maddah atau maudu. Artinya pesan yang disampaikan oleh seorang dai yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, kias dan ijma' ulama. Artinya materi dakwah disampaikan oleh seorang dai tadi, yang mana tidak luput daripada hadis, yang tidak luput daripada Al-Quran, kias, maupun ijma' para ulama. Nah itu. Yang keempat adalah tariqah. Artinya cara dakwah atau metode dengan hikmah, berdakwah dengan al-mau'idah hasanah, pelajaran yang baik, berdakwah dengan melakukan bantahan yang lebih baik. Sama yang tadi kan kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, di situ maksudnya metode dakwah. Maka bagaimana seorang itu menyampaikan dengan mad'u, maka melihat mad'unya seperti apa misalkan, maka di situ kita pembawaan kita berbeda-beda, artinya kita metode kita berbeda-beda dalam melakukan dakwah kepada orang lain. Yang kelima adalah wasilah, artinya peralatan digunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Nah, di situ materi dakwah banyak, artinya media dakwah tadi. Wasilah artinya peralatan digunakan dalam cara menyampaikan materi dakwah. Bisa terkadang orang wah ini banyak melalui media sosial, kadang secara langsung lewat majelis, kadang ada yang lewat media sosial Instagram, YouTube ataupun TikTok. Nah, sebenarnya ada tertinggal lagi satu, bahwasanya itu atsar, yaitu efek daripada dakwah yang sudah disampaikan. Yang mana efek daripada dakwah yang sudah disampaikan tadi itu adalah bagaimana orang tadi, si mad'unya tadi, pendengarnya tadi, apakah inya nanti itu berubah secara sifatnya ataupun secara perilakunya, sadar dengan perbuatannya misalkan. Nah, itu. Nah, itu akan dipahamkan oleh Tuhan yang mana maha lebih mengetahui daripada umat-umatnya. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya, itu tentang unsur-unsur dakwah. Yang mana unsur-unsur manajemen dakwah. Tadi kan unsur-unsur dakwah. Sekarang adalah unsur-unsur daripada manajemen dakwah. Itu sangatlah berbeda dengan unsur-unsur dakwah. Yang mana manajemen dakwah itu adalah sebuah komponen. Artinya yang membantu dalam proses tersampaikannya pesan-pesan dakwah secara langsung. Tadi proses dakwah itu berlangsung, komponen yang membantu. Nah, maka terbagi 4. Yang pertama, taktid. Yang kedua, tanzim. Yang ketiga, taujih. Yang keempat, riqabah. Yang artinya, kalau dalam ilmu manajemen umum adalah POAC. Artinya POAC. Planning, Organizing, Actuating, Controlling atau evaluasi. Taktid
Artinya dalam unsur dakwah di sini adalah planning atau perencanaan. Dalam dakwah, dai biasanya merencanakan bagaimana metode dan materi apa yang ingin disampaikan. Contohnya kayak dai kondang, misalkan dai yang kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Nah, seperti itu pasti sebelumnya Sidin merencanakan sesuatu atau planning kayak materi yang dakwah disampaikan, metode apa yang dilaksanakan. Kan setiap pendakwah, setiap dai itu berbeda-beda cara penyampaiannya. Ada yang lemah lembut, ada yang kayak model semangat menggebar. Sekira orang tuh, oh ini. Nah, kayak itu. Taktik namanya perencanaan. Memplanning semua perencanaan-perencanaan dalam dakwah. Baik itu apa yang sebelum terlaksananya dakwah tadi, maka itu taktik artinya di dalam unsur-unsur manajemen dakwah. Yang kedua adalah tanzim. Tanzim adalah perorganisasian atau keteraturannya dalam jalan dalam dakwah. Artinya ketentuan, keteraturan dalam jalannya dakwah dalam majelis taklim atau lain sebagainya. Tentu ada pembagian spesialis kerja agar dakwah berjalan dengan lancar. Misalkan habis kita tadi menyusun semua planning-planning yang kita lalu susun lagi kembali pengorganisasian agar jalan dakwah tersebut lancar. Misalkan dalam waktu sekian apa pembukaan yang kita sampaikan. Dalam waktu sekian maka masuk dalam isi. Sekian maka maksud dalam sedikit dakwah tapi ada sedikit hiburan, misalkan daripada isi-isi di dalam ceramahnya. Atau yang terakhir adalah bagi penutup yang mana di situ ambil daripada inti kesimpulan daripada itu. Nah, artinya pengorganisasian daripada dakwah tersebut untuk tercapainya keteraturannya jalan dalam dakwah. Yang ketiga adalah taujih, yaitu actuating atau pelaksanaan dakwah. Ini artinya sudah terjun lapangan lah aja kita. Artinya taujih, actuating. Artinya sebagai pergerak dakwah, penggerakan dakwah, pemberian materi, dan pengeksekusian dari semua yang direncanakan. Jadi apa yang ditaktik tadi, tanzim tadi, itu kita laksanakan pada taujih. Artinya kita sudah berada di suatu lapangan, berada di suatu mimbar, berada di suatu yang paling muka untuk menyampaikan sebuah materi dakwah dan metode dakwah yang kita gunakan kepada mad'u atau penerima dakwah tersebut. Nah, seperti itu. Yang ketiga, yang keempat adalah riqabah, evaluasi. Atau kita tuh controlling. Yaitu evaluasi daripada jalannya dakwah tadi atau pengontrolan dari dakwah yang sedang berlangsung. Maksudnya setelah kita sampaikan kepada mad'u, setelah semua kita curahkan pelaksanaan dakwah telah selesai, maka apa yang dapat kita kesimpulan daripada dakwah kita tadi? Apakah ada kekurangan? Apakah ada yang mengganya sehingga evaluasi atau kontrol yang tadi membuat nanti ke depannya seiring waktu dakwah kita tadi akan menjadi lebih baik, atau dakwah seorang dai tadi akan beransur-unsur membaik. Artinya makin bagus, makin berkualitas dakwahnya tadi. Nah, itu maksudnya. Nah, mungkin itu tadilah daripada presentasi mind mapping saya terkait dengan ilmu dakwah, yang mana dari awal yaitu unsur-unsur dakwah, terus masuk kepada dalil dan hukum dakwah, terus masuk kepada kegiatan dakwah, terus masuk kepada unsur-unsur dakwah, yang terakhir adalah unsur-unsur dalam manajemen dakwah. Banyak perihal dalam kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan seiring ibaratnya kita sebenarnya tidak merasa bahwasanya kita sebenarnya berbuat daripada sebuah dakwah tersebut secara tidak langsung, baik orang-orang teman kita, orang di sekeliling kita, orang keluarga kita, maupun orang yang ada di luar. Nah, itu tadi presentasi saya terkait dengan mind mapping ilmu dakwah. Minta rela, minta halal, minta ridho. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.